menginstruksikan untuk kalian membeli itu dalam satu itunya dapat 2 buku. Jadi ada buku prakteknya yang panduannya, kemudian kertas kerjanya. Harganya di 164.000. Kalian bisa mungkin lewat selfie ya daftarnya. Kemudian nanti bisa kasih namanya ke Bu Meta dan bisa diambil nanti bukunya di ruangan Bu Meta sendiri. Nanti Pak Ritnya ngedropin di ruangannya Bu Meta, paling gitu. Seperti yang sudah-sudah. Jadi dapat 2 buku. Nah, itu nanti kalian yang mengerjakan di situ, kemudian nanti terakhir akan dikumpulkan atau dinilai. Jadi kami dosen akan menilai, mungkin Bu Meta bisa kasih kuis ataupun batas Bu Meta aja di kuis atau di UTS mungkin menggunakan buku itu. Tapi namanya lab, tas kerjanya bentuknya itu. Kalau untuk buku audit mungkin kalian seperti buku pajak yang sebelumnya bisa beli di Shopee atau beli di mana boleh, yang produksinya kecil-kecil itu gitu ya. Yang seperti kita udah pernah bahas. Jadi yang kecil-kecil mau kalian seperti apa modelnya, tapi kalian boleh punya buku audit, punya tulis Agus itu bisa dibeli sendiri. Tapi kalian harus punya buku gitu ya, untuk bisa baca materinya, tidak hanya mendengarkan dosen menyampaikan materi di kelas. Kemudian tadi saya sudah share ke Selfie terkait dengan RPS dan jadwal dosen yang akan mengajar mengampu mata kuliah ini. Jika masih memungkinkan untuk kita menjadi satu perkuliahannya, mungkin Bu Meta hanya mengisi di 3 pertemuan di awal, kemudian dilanjutkan dengan Bu Ayu, kemudian Pak Sudrajat, Bu Widya, kemudian Pak Agus Zaron, dan terakhir ditutup oleh Pak MD di UAS. Ya. Kalau dilihat dari RPS-nya tadi, itu yang pertama mungkin apa ya? Saya hanya mengingatkan kembali kira-kira terkait dengan apa saja sih yang perlu dilakukan ketika kita melakukan proses audit maupun prosedur audit tersebut. Kalau kita review lagi, kita masuk sedikit ya, kita nggak lama. Saya cuma mau ingin mereview audit itu apa sih? Ada yang tahu? Masih ingat? Boleh, siapa yang mau berpendapat audit itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat materinya? Apa? Audit? Ya. Apa itu audit? Izin jawab, Bu. Oke, silakan. Yang saya tahu, audit adalah satu proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum. Dan Oke. Terus kenapa sih perlu dilakukannya audit itu apa? Apa? Kira-kira kenapa kita perlu melakukan audit? Apa kiranya? Izin Bu, tujuannya Oke. itu untuk mengetahui apakah laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar atau belum, atau ada kesalahan Kita balik lagi. yang Oke, kita balik lagi ke pengertian auditnya sendiri. Jadi auditing itu adalah pemeriksaan yang kritis dan sistematis. Pihaknya itu adalah pihak yang independen, kemudian terhadap gitu ya laporan keuangan apa di audit adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Terus apa aja yang akan dilihat di dalam proses audit tersebut adalah beserta catatan-catatan pembukuan, kemudian bukti-bukti apa pendukungnya, kemudian dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan tersebut. Itu yang dikatakan audit tadi. Jadi dalam pengertian tersebut sudah mencakup apa saja sih sebenarnya bagian-bagian yang kenapa kita perlu
melakukan proses audit. Kemudian kalian tahu lagi nggak dengan istilah, kayaknya saya pernah kasih tahu waktu itu mengenai hubungan antara asuransinya, atestasi, dan auditing. Ada yang masih ingat nggak? Asuransi itu apa sih? Masih ingat? Jadi tiga bagian itu di situ. Ada asuransi service, attestation service, kemudian ada auditingnya. Itu apa tuh? Asuransi service kayak apa? Ada yang ingat? Bu Meta, kalau insurance service itu Mhm, jasa seorang profesional yang independen mhm. yang meningkatkan kualitas informasi untuk para pengambil keputusan. Oke, betul. Jadi yang akan dilihat di situ adalah bagaimana selain itu ya, apa aja yang dilihat, reliabilitas dari sistem informasinya seperti apa, cukup tidaknya sistem manajemen resikonya, kemudian ada efektivitas dari sistem pengukuran kinerjanya, kemudian cukup enggaknya sih ya keamanan atas transaksi yang dilakukan secara komersial. Kemudian yang attestation service, apa artinya? Masih ingat? Biasanya terkait dengan pengendalian internal biasanya itu. Ada yang masih tahu? Attestation service-nya seperti apa? Yang dilihat apa tuh? Biasanya dia ini, saya kasih clue, memberikan opini biasanya dia. Mereka, servisnya memberikan opini atas reliabilitas dari pernyataan seseorang. Nah, itu yang attestation service. Biasanya meliputi pengendalian internalnya, kemudian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian terhadap apa ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang kerjasamanya gitu, attestation service. Yang terakhir adalah auditing. Auditing tadi itu tadi asersi terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Itu ya terkait dengan uh, apa aja tadi kan meliputi asuransi service, attestation service, kemudian auditing. Oke. Kemudian apa aja sih yang diperiksa dalam laporan keuangan dalam proses auditing ini? Ini apa sih yang diperiksa? Ada yang tahu? Laporan keuangan itu biasanya disusun atas apa aja? Yang sudah pernah audit mungkin, pernah ikut ngaudit. Ada nggak di sini? Adakah yang sudah pernah ikut audit di kelas ini? Apa aja yang diperiksa dalam laporan keuangan? Masih ingat? Apa aja? Ayo, masih ingat nggak laporan keuangan? Apa aja? Apa sih laporan yang disajikan oleh suatu perusahaan itu apa aja? Lupa? Izin menjawab Bu, kalau untuk laporannya itu ada 5. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi kooperatif, ada laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Untuk pemeriksaan juga dilakukan terhadap bukti-bukti pendukungnya seperti catatan pembukuan, buku harian, buku kas, buku bank, buku penjualan, buku pembelian,
ataupun buku besar piutang, liabilitas, aset tetap, dan kartu persediaan. Atau persediaan. Aset tetap iya nggak? Perlu nggak aset tetap? Kemudian ngukur stok opnamnya, perlu nggak? Perlu, Bu. Perlu. Terus yang terakhir apa tadi yang dilihat? Dari laporan posisi keuangan, kemudian laba rugi udah, perubahan ekuitas, ada arus kas. Yang terakhir apa? CALK. CALK, catatan atas laporan keuangan. Oke. Kemudian tujuan dilakukannya apa? Pemeriksaan, kan auditor itu dikatakan sebagai pihak yang independen ya. Pihak yang independen itu siapa? Kan akuntan publik kalau misalnya dia menggunakan kantor akuntan publik atau KAP. Nah itu apa ya? Kenapa sih kita biasanya melakukan pemeriksaan itu dikatakan adalah pihak yang independen? Kenapa? Auditor itu kan pihak yang independen, kan? Mungkin dia yang meriksa orang di bagian dalam itu sendiri, yang menyusun laporan keuangannya sendiri, enggak. Tapi dia menggunakan jasa pihak luar yang biasa menggunakan sebutan istilah akuntan publik yang sebagai auditor pemeriksaannya. Itu kenapa ya? Kenapa kita perlu pihak yang independen itu kenapa? Kiranya. Kenapa perusahaan perlu membayar sejumlah uang untuk membayar jasa tertentu terkait supaya laporan keuangannya bisa dilakukan pemeriksaan oleh pihak luar. Kenapa itu? Kenapa harus pihak luar? Kenapa nggak pihak dia di dalam sendiri gitu yang meriksa? Kenapa? Izin menjawab, Ibu. Ya, coba Tiara. Untuk menghindari adanya kepentingan dari kelompok orang ataupun individu yang bekerja di dalam suatu entitas, Bu. Oke, ada lagi? Apa? Siapa kiranya? Siapa? Ayo. Ayo, siapa? Kenapa perlunya pemeriksaan dilakukan oleh pihak luar, bukan pihak dari dalam internal perusahaan? Kenapa? Ya, ada lagi nggak? Tadi yang disampaikan oleh Piara tidak ada kepentingan tertentu, gitu ya. Tidak ada hubungan khusus. Gitu. Nah, yang kedua apa kiranya? Karena dia itu pihak eksternal, dianggap itu adalah pihak gimana ya? Sebagai orang kepercayaan milik masyarakat umum. Gitu. Jadi yang dipercaya bisa mewakili, mungkin gini, laporan keuangan itu dibutuhkan oleh pihak investor. Nah, jadi si akuntan publiknya dianggap sebagai orang kepercayaan atau yang dianggap nanti laporan yang dihasilkan oleh hasil pemeriksaan audit tersebut yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut dianggap sebagai pihak yang dipercaya oleh pihak eksternal, pihak luar terhadap hasil laporan yang telah disusun oleh pihak manajemen perusahaan tersebut. Dianggap tuh sebagai orang yang dipercaya, gitu seperti itu. Terus apa sih tujuannya dilakukan pemeriksaan oleh akuntan tadi? Ada yang tahu? Kenapa nggak sembarangan orang aja yang meriksa gitu kan? Kenapa dia misalnya harus akuntan publik gitu meriksa? Kenapa?
Kenapa nggak umum aja? Walaupun itu sama-sama pihak eksternal, nggak yang ada berada di dalam perusahaan tersebut gitu. Kenapa? Izin menjawab Bu, karena salah satu dari standar umum audit itu ada Mhm, kompetensi Bu dan keprofesionalan, dan salah satu kompetensi yang harus dimiliki itu mhm. yaitu salah satunya itu ada sertifikat CPA untuk menjadi akuntan pabrik Bu, atau minimal menjadi jurusan akuntansi untuk menjadi staf audit. Sebagai syaratnya. Jadi yang diperlukan mereka karena mereka itu membutuhkan laporan independen auditor, gitu ya. Terkait dengan kompetensi yang dimilikinya, tentunya terkait juga dengan pendapat yang akan diberikan mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang sudah diperiksa atau disajikan tadi. Kemudian, pada saat auditor melakukan pemeriksaan tadi, itu terikat dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Misalnya ada mungkin ETAP, ada PSAK, RS gitu. Jadi dia akan mengacu ke situ. Jika dia dipegang atau dilakukan oleh pihak eksternal yang tanpa memiliki kompetensi tertentu, memiliki kapasitas kapabilitas tertentu, tidak ada badan yang ininya dalam tanda kutip yang menaungi orang tersebut, kan akan tetap dipertanyakan karena laporan keuangan itu nanti akan ada disahkan, ada ditandatangani, ada manajemen letternya gitu kan ya, ada cap, ada legasinya gitu. Makanya perlu tadi kenapa laporan itu tidak disusun oleh walaupun dia pihak luar, tetap aja harus ada pihak yang ada menaungi pihak tersebut sebagai auditor. Jadi udah ada apa ya standar tertentu atas laporan keuangan independen seperti apa yang bisa diterima atau berlaku umum di Indonesia dan itu diterima umum gitu ya. Jadi nggak serta-merta disusun sendiri walaupun itu pihak luar tidak ada legasinya karena di situ ada yang bertanggung jawab contohnya si pimpinan kantor akuntan pabrik tersebut. Kemudian apa lagi ya? Hmm. Dalam proses bedanya proses yang dilakukan di auditing dengan di accounting apa? Ada yang tahu? Auditing dengan accounting. Kalian anak-anak akuntansi bisa tahu bedanya antara accounting dan auditing. Izin Bu, kalau untuk auditing tuh bersifat analitis, kalau akuntansi itu bersifat konstruktif Bu dari awal. Analisis dan konstruktif itu seperti apa? Eh, itu kan kalau audit itu dilakukan pemeriksaan dari laporan keuangan, terus ditelusurin sebelumnya ke kayak worksheetnya neraca lajur, terus ke jurnal ke buku besar, ke bukti transaksi. Tapi kalau akuntansi itu sebaliknya Bu, dari bukti transaksi di jurnal, di buku besar, buat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, baru laporan keuangan. Dibalik ya prosesnya ya. Jadi accounting sifatnya konstruktif, sedangkan auditing apa tadi? Analitis Bu. Analitis. Oke. Jadi dibalik dari laporan keuangan mundur ke proses pembuktiannya, sedangkan yang accounting mulai dari transaksi paling dasar sampai dengan tersusun laporan keuangan. Oke. Andri siapa tadi yang jawab? Andri Bu, Satria. Ada yang tahu jenis-jenis audit apa aja? Ada yang tahu? Ditinjau dulu nih dari luasnya pemeriksaan. Audit itu apa aja?
Izin menjawab, Bu. Oke. Ya, jenis-jenis audit itu dibagi menjadi 3, Bu. Yang pertama itu ada audit laporan keuangan, yang kedua audit ada audit kepatuhan dan audit operasional, Bu. Oke. Bedanya jenis-jenis audit dengan kalau dari pemeriksaan tadi ada berapa? Diulang? Ada 3, Bu. Apa tadi? Jenis audit laporan keuangan, kepatuhan, sama audit operasional, Bu. Yuk. Kemudian eh, laporan auditor, apa aja yang kalian tahu? Ada berapa laporan audit? Pendapatnya apa? Sesuai dengan standar reportnya, terdiri dari apa? Jenis-jenis laporan auditor. Ada yang bisa sebutin?
Izin Bu, itu yang Oke. opini Hmm. auditor itu ya Bu? Ya, apa aja? Opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini Hmm. tidak wajar. Ada berapa jadi? Eh, sama satu lagi opini yang tidak menyatakan pendapat Bu. Jadi ada 4. Yang pertama, wajar dengan pengecualian. Jadi laporan keuangannya itu secara keseluruhan disajikan secara wajar kecuali untuk 2 hal tertentu. Contohnya seperti itu. Penyebabnya bisa ada kondisi 1, ada kondisi 2. Ini contohnya aja. Kemudian ada pendapat tidak wajar. Pendapat yang tidak wajar itu adalah laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar. Penyebabnya kondisi kedua. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang ketiga, disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat. Jadi karena auditor itu tidak dapat menyimpulkan, kemudian menyimpulkan kewajaran atas laporan keuangan tersebut, penyebabnya ada kondisi 1 atau 3. Jadi untuk speknya gitu ya, nanti dilihat lagi. Kemudian unqualified with explanatory paragraph atau modified wording gitu ya. Wajar tanpa pengecualian dengan alinea penjelasan atau modifikasi bahasa. Penyebabnya itu ada biasanya kondisi keempat. Tapi biasanya itu tidak mempengaruhi pendapat yang unqualified. Ada lagi yang ingin saya review sedikit gitu ya. Kode etik misalnya. Kode etiknya seperti apa sih? Prinsip etika yang diterapkan dalam seorang akuntan nih. Ada yang tahu? Prinsip etikanya seperti apa? Ada yang tahu? Prinsip apa atau kode etika apa yang harus dimiliki oleh seorang auditor atau akuntan? Apa? Ada yang bisa sebutin? Banyak itu. Ada 8, Bu. Apa aja? Tanggung jawab profesi, kepentingan umum atau publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, sama standar teknis. Seperti apa sih yang terkait dengan kompetensi dan kehati-hatian profesional itu? Yang seperti apa contohnya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Kenapa sih seorang auditor itu harus ada kehati-hatian? Contohnya yang kayak mana? Akhirnya. Nah, tugas aja deh buat besok, minggu depan. Sambil kalian besok nunggu buku ya. Mungkin buku udah datang lah besok, mungkin udah diantar. Jadi udah bisa mulai ngerjain kira-kira praktik auditnya seperti apa. Jadi tugas kalian tuh cari masing-masing contoh terkait dengan kode etik seorang auditor maupun akuntan itu seperti apa. Tadi kan udah disebutin ada 8. Nah, itu macam-macamnya seperti apa coba penjelasan. Itu ya. Tugasnya deh, minggu depan Bu Nara tanya lagi. Kenapa kita harus menjaga kerahasiaan, kenapa kita harus berpikir
perilaku profesional, kenapa kita harus punya standar teknis sendiri, kenapa kita apa tadi harus mempunyai kompetensi, harus menjaga kehati-hatian tadi, gitu ya. Mungkin hari ini reviewnya seperti itu tadi aja. Selfie jangan lupa nanti di-share RPS dan ininya ke teman-teman. Sudah, Ibu. Udah, oke. Jadi kalau ada yang ingin dipertanyakan, ada? Dalam pertemuan pertama kita ini, ada? Ibu mau tanya Tanya, tentang buku, boleh? Itu kan bukunya harganya 164 ya, Bu. Itu tuh bayarnya langsung cash gitu atau boleh 2 kali atau gimana, Bu? Ya, dia bayarnya langsung lah. Bu Meta nggak buka kreditan. Kalian bayar langsung disetor sama yang jual. Oh, Ngapain? berarti itu tuh terakhir Kan itu tuh langsung Bu Meta ini masih punya yang lama, mana ya bukunya? Ini kan ada dua gini ya, kalau nggak kelihatan nggak bukunya? Ini ada 2 gini bukunya. Jadi kalian harus baca di depannya soal kemudian kertas kerjanya ya, kalau nggak salah nih. Bayarnya kalau nggak salah waktunya mungkin bisa dikolektifin aja seminggu atau 2 minggu kali ya paling lama. Tadi sih di WA-nya 2 minggu paling lama. Nggak tahu bayarnya 2 kali itu kayak mana, tapi yang jelas di sini dikasih waktu nih 2 minggu kalau nggak salah gitu. Ya, 2 minggu. Oke. Ada lagi, Sal? Tapi kalau beli, ya Ibu, kalau mau tanya lagi Bu, kalau beli buku cuman kertas kerjanya aja nggak boleh Ibu, harus satu nggak paket boleh gitu ya? orang dibungkus begitu. Kan Bu Meta nggak jual separuh. Gimana sih? Bu Meta bukan jalan buku ya. Bu Meta cuma disuruh Pak Ende, dia menghubungi si siapa? Salembanya. Bu Meta cuma bilang mau akomodir aja di sini supaya pembayarannya nggak kayak waktu itu lebih dari 2 minggu. Ya, banyak anak-anak kayak gitu. Jadi satu aja, jadi ke selfie aja, selfie ngambil buku ke sini, uangnya ditransfer. Udah gitu aja. Dicatat bukunya yang udah diambil. Yang ngambil siapa aja. Gitu. Siap. Baik Bu, untuk minggu depan itu tetap online atau offline Bu? Kalau masih memungkinkan, mungkin kelasnya belum dapat, itu kan lagi dicari oleh pihak akademis. Karena ngumpulin 3 kelas ini agak susah ya. Karena memang posisinya seharusnya kita itu kuliahnya online, bukan offline. Cuman Pak Endi minta, karena ini namanya dia audit ya, kita kan ikut senior auditingnya lah. Walaupun memang harusnya kelas kita itu ya online. Cuman kalau memang kelasnya memang tidak memungkinkan, dengan sangat terpaksa paling dengan cara seperti ini. Sementara digabung jadi satu kelas ABC. Kalau menurut kalian kayak mana enak? Kalau lab mungkin is okay lah karena cuma 2 SKS gitu ya. Kenapa? Ada masalah nggak kalau online? Mau offline? Ada masalah nggak dengan offline? Apa mau online atau mau offline juga nggak apa-apa? Mana yang lebih enak? Yang ditanya nggak ada yang jawab. Nah, Muhammad Al-Ghifari malah garuk-garuk ini. Mana coba? Mau online apa offline kuliah kita ini? Niki, kenapa diam aja? Nggak apa-apa, Bu. Ngikut yang lainnya maunya gimana. Kenapa Alia maunya offline kuliahnya? Biar lebih paham aja, Bu. Offline Bu, offline Bu. Tuh. Offline Bu, online nggak ngerti. Tuh. Nah, itu kalau dapat kelasnya lah. Kalau nggak dapat kelasnya ini jadi masalah.
Tadi saya juga bilang, bisa nggak kalau dia di hybrid? Hybrid nggak dikasih sama jurusan. Karena nggak mungkin katanya hybrid. Mungkin alatnya mungkin ya nggak ada, nggak tersedia. Atau semua dosen pengen hybrid, nggak kebagian kita. Ya pokoknya kita lihat aja lah beberapa ini ke depan. Ya 2 minggu ke depan lah kalau masih memungkinkan untuk offline ya kita offline. Ini sih dicari kelasnya. Gitu aja. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi minggu depan tuh kalau bisa sudah pegang buku ya, Sel. Karena itu babnya udah kebagi itu per dosen yang masuk. Baik, Ibu, siap. Di data aja pokoknya saya nggak ada urusan dengan semua mahasiswa, pokoknya ke satu orang aja jadi enak jelas. Baik, Bu, siap. Jadi nggak, karena itu berkaitan sama uang saya nggak mau. Jadi siapa yang bayar kasih bukunya, kalau nggak udah. Itu aja ya, Sel. Ada lagi yang mau ditanyain yang lain? Ada lagi? Udah? Cukup, Bu, sepertinya. Oh, cukup. Oke, saya akhiri dulu hari ini. Semoga sudah ada kejelasan untuk minggu depan. Dan untuk kelas audit, saya bingung juga nih. Audit ini, kalau misalnya saya jadi turun lapang untuk turun lapang SPI di hari Rabu, kemungkinan itu juga kelasnya online itu, kalau nggak salah. Online juga ya, saya lihat. Iya, Bu, online juga, Bu, Nah, kelas ya itu. audit. Kelas audit jam 10 kalau nggak salah hari Rabu ya. Rabu apa Kamis? Rabu. Rabu, Bu. Nah, itu kalau saya jadi harus turun lapang SPI ke Metro, mungkin bisa jadi itu kelasnya kosong atau saya buka sebentar di lewat Zoom gitu ya. Sementara kita Zoom dulu. Baik, Bu, Sama untuk aja. kelas ya, Bu, untuk audit itu digabung juga, Bu, atau Sementara gabung aja dulu karena kita nggak tahu bu kelasnya seperti apa, masih dicari. Kan usulan kita memang mau offline. Cuman kalau